Oke, baik. Selamat pagi. Hari ini Bang Chan akan menerangkan materi tentang turunan. Jadi, turunan. Nah, dalam hal ini turunan yang kita bahas adalah khusus tentang turunan fungsi aljabar. Jadi turunan trigonometri belum kita bahas untuk materi ini. Oke? Perhatikan penjelasan Bang ya. Turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar. Oke, turunan fungsi aljabar. Baik, perhatikan kemarin. Turunan didefinisikan dengan yang pertama kita ambil dulu definisi. Oke, definisi. Turunan didefinisikan dengan ya. Jadi turunan itu didefinisikan dengan y aksen atau f aksen x untuk fungsi x, atau bisa juga dy per dx. Turunkan y terhadap x maksudnya dek. Nah, turunan ini ditulis dengan limit h menuju 0 dari fx tambah h dikurang fx dibagi h. Inilah definisi atau pengertian dasar tentang turunan. Dan inilah pengertian dasar tentang turunan. Perhatikan ya dek, perhatikan catatannya. Turunan itu disebut juga, nama lain dari turunan itu adalah diferensial. Diferensial atau derivatif. Derivatif ya. Diferensial atau derivatif sama dengan turunan. Derivatif atau sama dengan turunan. Ini pengertian dasar kita yang pertama ya. Ini pengertian dasar kita yang pertama deh. Oke, sampai kemana jadi pahami ya? Baik, perhatikan untuk contoh soalnya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Karena di matematika nggak perlu teori. Bukan nggak perlu sih sebenarnya, perlu. Tetapi lebih penting adalah prakteknya. Kalau hanya tahu teori tak dipraktekkan, jadi perhatikan kembali ya untuk contoh. Kita praktekkan dengan soal. Misalkan ada fungsi fx, ya, ditulis dengan misalnya x kuadrat. Dan x kuadrat. Tentukan, ditanya tentukan nilai atau turunan dari f aksen x. Sudah? Turunan dari fx atau f aksen x berapa? Selesaikan dengan metode limit, karena kita masih mengerjakan dengan pengertian dasar ya. Berarti kita buat penyelesaiannya adalah f aksen x itu tadi tulis apa deh? Limit h menuju 0 dari fx tambah h dikurang fx dibagi dengan h, atau f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari fx tambah h. Apa artinya fx tambah h? Kalau dikatakan fx tambah h berarti setiap x pada fungsi fx kita ganti dengan x tambah h. Jadi kalau ada di sini x-nya, ini x, ganti dengan x tambah h. Berarti apa persamanya deh? X ditambah h kuadrat dikurang fx-nya tulis lagi soalnya x kuadrat dibagi dengan h. Oke, sampai kemana dipahami ya? Nah, lalu kita selesaikan deh. Berarti f aksen x sama dengan limit h menuju 0. Jabarkan ini apa hasilnya? X kuadrat tambah 2xh ditambah h kuadrat dikurang x kuadrat dibagi dengan h. Oke, hasilnya apa ini? Sama dengan limit h menuju 0. Oke, aku bisa dihabiskan di sini. Habiskan di sini ya. Kita perhatikan. Coret ini kembali. Mati kau. Berarti apa yang tinggal? Tinggal adalah 2xh
ditambah H kuadrat dibagi dengan H. Nah, sesuai dengan pengerjaan limit, kalau ada soal seperti ini, ingat limit itu disubstitusikan di ketika kita substitusikan hanya kembali dengan 0, apa hasilnya deh? Pasti hasilnya 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini adalah bentuk tertentu. Kalau mana bilang 0 per 0 ini adalah tai kucing, jadi mesti dihindarkan, nggak boleh, jangan sampai keinjak. Jadi dihindarkan ini. Jangan buat hasilnya 0 per 0. Bagaimana Bang supaya nggak 0 per 0? Nah, kita kerjain lagi di sini nih. Jadi limit H menuju 0. Oke, tadi apa deh? 2x kan? Berarti kita gunakan dengan faktorisasi. Paham ya? Gunakan faktorisasi. Faktorkan ini. Keluarkan hanya, gampang keluarkan. H, keluarkan yang ini tinggal 2x ditambah H dibagi dengan H. Ingat ya, tadi ini adalah pengertian dari F aksen X, sehingga F aksen X kita adalah, dan kita selesaikan deh. Ini kan bisa dicoret ya, coret ini, matikal. Apa yang tinggal? Limit H menuju 0 dari 2x tambah H. Kalau udah begini deh, tinggal masukkan, substitusikan hanya sama dengan 0 ke fungsi. Berarti diperoleh apa deh? 2x ditambah dengan 0. Jadi f aksen x-nya sama dengan 2x. Inilah penyelesaian kita. Sampai kemari bisa dipahami ya? Gampang kan? Gampang. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk berikutnya. Lalu, perhatikan, selain dengan menggunakan teorema limit, ternyata mengerjakan turunan lebih gampang dengan tekniknya atau dengan rumus-rumus. Oke? Kita kerjakan ya, berikutnya kita selesaikan nanti penyelesaian turunan dengan rumus. Jadi kita gunakan dengan rumus atau teknik penyelesaiannya dengan rumusnya ya. Dengan rumus, ini bentuk yang kedua. Apa saja rumusnya? Ya, apa saja rumusnya deh? Yang pertama, rumus yang pertama. Kalau fungsi yang pertamanya Y sama dengan konstanta, dipastikan turunan pertamanya Y aksen sama dengan 0. Yang kedua, kan dek, kalau turunan fungsinya fungsi Y sama dengan AX pangkat N, maka turunan pertamanya adalah turunkan dia pangkat N ini berkurang deh, dari pangkat N jadi kurang 1. Nah, berarti berapa dia? A dikali N. Jatuhkan N-nya ke bawah. Ya, turunkan N-nya ke bawah deh, atau turunkan ke depan. Jadi N X pangkat berkurang 1 dia deh. Bisa dipahami? Berkurang 1. Oke, ini dia. Bentuk yang ketiga, kalau Y sama dengan, ya, Y sama dengan, misalnya bentuk perkalian dua fungsi UX di yang dulu perkalian, tambah dulu ya, tambah dulu. UX ditambah VX, berarti U kali U tambah V ya dek. Nah, ini hasilnya apa? Kalau ini yang terjadi, berarti nanti di sini Y aksennya adalah, Y aksennya U aksen X ditambah V aksen X. Lalu kalau misalkan nanti dia ini bentuknya kurang, bukan tambah, jadi dikurang, maka juga jadi kurang. Artinya turunkan masing-masing, turunkan fungsi U-nya, turunkan fungsi X-nya, fungsi V-nya, sehingga dapat diselesaikan masing-masing. Rumus yang ketiga, keempat ya, ini yang kedua, ini yang ketiga. Berikutnya rumus yang keempat, bentuk perkalian. Jadi Y sama dengan, misalnya UX dikali VX, maka nanti kalau ini turunkan kan dek, Y aksennya adalah langsung U aksen dikali U aksen X dikali VX ditambah V aksen X dikali UX ya. Nah,
Rumus yang kelima, kalau Y sama dengan UX dibagi VX, bagi pembagian, berarti U per P maksudnya. Jadi U per P berarti nanti I aksen X nya adalah U aksen X dikali VX dikurang, ingat ya, dikurang V aksen X dikali UX dibagi dengan VX dikuadratkan. Dipahami? Nah, bentuk yang ini tadi ada 5 rumusnya. Inilah rumus dasar kita deh. Inilah rumus dasar kita. Yang berikutnya abang tambahkan dari kemarin. Jadi siapa tahu nanti perlu kan gitu ya. Kalau Y sama dengan X misalnya, nggak pakai koefisien atau 1 koefisiennya, pakai 1. Dipastikan deh, ini langsung Y aksennya sama dengan 1. Ya, Y aksen sama dengan 1. Lalu kalau misalnya nanti ada contohnya, ya, contohnya nanti malah contohnya ya. Ini dulu penyelesaian kita, ini dulu rumus-rumusnya. Masuk kita ke contoh-contoh soal. Perhatikan contoh soal. Jadi perhatikan untuk contoh soal, contoh. Oke, untuk contoh soal kita, perhatikan kemari. Oke. Baik, untuk contoh soal kita kurung ya, lari-lari ya. Baik, untuk contoh soal yang pertama, ya kan? Contoh yang pertama, misalkan fungsi Y sama dengan X pangkat 7. Tentukan Y aksen kan, D langsung. Berarti Y aksen ini apa? Y aksennya langsung turunkan yang ke depan nih. 7 X pangkat 7 kurang 1. Atau diperoleh Y aksen sama dengan 7 X pangkat 6. Ini masih gampang. Contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Y sama dengan, misalkan bentuk akar 3 akar pangkat 5 dari X pangkat 2 nih. Nah, berapa Y aksennya ini? Y aksennya sama dengan berapa? Oke, kita buat penyelesaian. Jadi sebelumnya ini kita ganti dulu bahwa Y itu kan sama dengan apa, Dek? 3 dikali X pangkat berapa ini? 2/5 ya. Sehingga kalau kita cari ini kemarin Y aksennya sama seperti rumus ini tadi, pakai rumus yang kedua. Kali ke depan, berarti 3 dikali 2/5 X pangkat berapa deh? 2/5 kurang 1. Atau diperoleh Y aksen sama dengan berapa ini Bu? 6/5 X pangkat berapa ini? 2/5 kurang 1. Berapa deh? 2/5 kurang 1? 2/5 kurang 5/5. Berarti min 3/5 ya deh. Min 3/5. Nah, sampai kemarin sudah benar. Hanya soal kita kan bentuknya bentuk akar. Berarti kalau soalnya bentuk akar, kembalikan jawabannya juga bentuk akar deh. Kita gunakan lagi eksponen. Ini Y aksen sama dengan 6. Ingat, kalau pangkat negatif kita turunkan menjadi penyebut, maka berubah jadi positif. Ya, berarti 5 X pangkat 3/5. Atau biar lebih cantik dia 6/5 akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Inilah jawaban kita yang paling gampang. Sudah? Sampai kemarin dipahami ini? Gampang sekali. Kita ambil contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, Bang, bagaimana kalau fungsinya bentuk seperti ini? Y sama dengan misalnya X kuadrat ditambah 4, ya kan? Atau kita ganti, jangan dulu pangkat 2 kan, pangkat 2 nanti misalnya X pangkat 5 ditambah 6X pangkat 3 dikurang 9X ditambah 7. Nah, perhatikan ini sudah menggunakan rumus yang ketiga kan, Dik? Berarti Y aksen X sama dengan apa, Dik? Turunkan masing-masing, Dik. Ini turunkan ke bawah ya. Turunkan ke bawah 5X pangkat berkurang 1 deh
dari pangkat 5 berkurang 1 jadi pangkat 4 ditambah 6 dikali 3 turun ke depan jadi X pangkat 2 dikurang. Ingat tadi nih, kalau ini kan pangkat 1 berarti langsung 9 aja deh, karena ini kan dihabiskan 1 ya, ditambah 0. Berapa hasilnya ini? Di aksen sama dengan 5X pangkat 4 ditambah 18X kurang 9. Inilah penyelesaiannya. Oke, sampai masih dipahami ya dek. Kita ambil contoh yang keempat lagi dek. Contoh yang keempat. Oke, nanti kalau kurang jelas boleh didiskusikan kembali ya dek. Diskusikan kembali. Jangan sampai nggak paham ya. Kalau kurang jelas, katakan kurang jelas. Jujurlah padaku. Oke, aku ada untuk kalian. Oke bos, lanjut. Contoh yang keempat kita ambil untuk yang bentuk perkalian, yaitu misalnya fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X, ya kan? Dikali dengan 4X ditambah 1. Nah, bagaimana nih? Nah, berarti kita gunakan perkalian dua fungsi kan, Dek? Gunakan perkalian dua fungsi. Yang ini kita sebut dengan fungsi U, yang ini kita sebut dengan fungsi V. Menggunakan rumus nanti kan, Dek? Dengan menggunakan rumus bahwa I aksennya itu apa? I aksen sama dengan apa tadi rumusnya? U aksen V ditambah V aksen ditambah dengan V aksen U. Sudah? Berarti turunkan ini, dapat ini. Y aksen sama dengan U aksen, berarti turunkan ini. Apa itu turunnya deh? Turun dari X kuadrat tambah 4X, 2X ditambah 4. Kita kalikan dengan V-nya, 4X ditambah 1 ditambah ya, ditambah V aksen. Berapa V aksen itu? Dari sini V aksennya adalah 4 dikali U X kuadrat ditambah 4X. Sampai kemarin sudah benar, tapi belum sederhana. Ayo kita sederhanakan. Y aksen sama dengan kali masuk jadi berapa ini? 8X kuadrat ditambah 2X tambah 16X, berarti ditambah 18X ditambah 4 ditambah kali masuk 4X kuadrat ditambah 16X. Sampai kemarin dipahami? Kita sederhanakan, kumpulkan yang sejenis ya, 8X kuadrat dengan 4X kuadrat. Jadi apa itu? 12X kuadrat. Apa lagi deh? 18X tambah 16X. Belum berubah kan dek? Walaupun musim corona masih tetap 34X, belum kena virus dia ya. Ditambah 4. Sampai kemarin bisa dipahami dek? Kita ulang ya. 8 ditambah 4, 12, 18 tambah 16, 34, 4 ya sendiri. Inilah penyelesaian kita. Sampai kemarin bisa dipahami. Kita ambil untuk contoh yang kelima, yaitu contoh yang kelima. Oke, contoh yang kelima. Nah, kita buat contoh untuk pembagian. Misalnya Y sama dengan X kuadrat dikurang 5 dibagi dengan 3X kuadrat ditambah 1. Nah, berarti ini bentuk pembagian kan, Dek? Kita anggaplah di sini ini fungsi U, yang di bawahnya fungsi V. Berarti kalau kita selesaikan di sini berapa, Dek? Kalau kita cari di sini nanti berapa U aksennya? Biar lebih gampang tinggal masuk rumus saja, Dek. U aksen berarti 2X. Dari sini, Dek, V aksennya berapa? 6X. Jadi kalau kita masukkan ke rumusnya gampang. Y aksen sama dengan apa tadi rumusnya? Ayo sekaligus mengingat. Kalau U per P berarti U aksen V dikurang V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Y aksen sama dengan U aksennya berapa deh? U 2X dikali V-nya berapa deh? V-nya adalah 3X kuadrat ditambah 1 dikurang V aksen adalah 6X dikali U-nya berapa dek? X kuadrat dikurang 5 dibagi dengan V kuadrat, 3X kuadrat ditambah 1 di pangkat 2. Oke? Jadi Y aksen X sama dengan Y aksen sama dengan kali masuk jadi apa dek?
6x pangkat 3 ya, 6x pangkat 3 ditambah 2x dikurang 6x pangkat 3 ditambah 30x dibagi 3x kuadrat ditambah 1 pangkat 2. Pas ini? Cek ya. Cek dulu masing-masing bos. Ini kemarin 6x pangkat 3, ini kemarin 2x, ini kemarin pas ya. Oke, kita habiskan yuk. Cerot. Apa yang tinggal deh? Tinggallah di sini 32x dibagi 3x kuadrat ditambah 1 pangkat. Oke, sampai kemana bisa dipahami itu? Bisa dipahami? Nah, sampai kemana dipahami ya? Nanti ada contoh yang ke-6, lebih gampang ini. Tapi kira-kira gini bentuknya, contoh yang ke-6 nanti. Contoh yang ke-6. Misalnya begini. Ada fungsi y sama dengan, atau kita bikinlah fungsi px sama dengan. Nah, ini gampang aja membuat. Ingat, ini gampang. 4x pangkat 9 ditambah 7x dikurang 5 misalnya. Atau 6. Tentukan nilai P aksen 1. Nah, P aksen 1 artinya setelah kita turunkan fungsi P-nya ini kan D, baru ganti X dengan 1. Jadi 2 kali kerja ya. Bang, gampang kali? Iya, ini memang gampang. Ini gak akan mungkin keluar ujian deh, percayalah. Ya, gak akan mungkin seperti itu keluar ujian. Tetapi ini dasar-dasarnya. Kalau udah paham kau ini, bisa lakukan nanti ujian. Nanti akan abang kasih soal ini sulit lagi. Sabar ya, jangan dulu buru-buru. Jangan terus kau bilang, gampang kali itu bang, macam nggak soal. Sabar ya, abang sudah banyak siapkan soal untuk kalian yang tingkatannya sedikit lebih sulit. Baik, kita selesaikan ini ku. Ayo, berarti dari sini berapa deh? P aksen X, ayo turunkan deh. Berapa sendiri? Langsung 36 X pangkat 8. Dari mana 36 ini? 9 kali 4, bagus. Ditambah 42x pangkat 5, ini kan 0 kan dek? Berarti kalau ditanya ya, jadi ditanya P aksen 1, tinggal gantikan dengan 1 deh. Pasti 36 tambah 42. Berapa dek? Sebelum dan sesudah corona ini masih tetap 78. Inilah hasil penyelesaiannya. Sampai kemari bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Nanti abang menjelaskan lebih jelas. Seperti biasa ya itu, seperti biasa. Apa ini seperti biasa penjelasan abang? Kalau seperti biasa apa? Seperti biasa. Kalau tulisan abang ini yang paling cantik. Jadi gak usah lagi komentari kalau masalah tulisannya. Tapi kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan abang, boleh ditanyakan. Ini tulisanku udah paling cantik. Sudah? Jadi aku sudah ikhlas ini menyelesaikan ini. Untung aku ikhlas. Yang penting abang ikhlas mengajari kalian, abang ikhlas menerangkannya, ini mantap untuk kalian terima. Oke? Terima kasih, sukses untuk kalian untuk menyelesaikan soal-soal.